Ya, selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran Matematika Umum kelas 11. Kita masih membahas tentang program linier. Dalam kesempatan ini kita akan membahas eh, contoh soal program linier yang bisa kita kerjakan atau permasalahan dalam sehari-hari yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan program linier. Baiklah, kita mulai saja. Nah, kita lihat contoh soalnya seperti berikut ini. Ini ceritanya tentang seorang pedagang yang berjualan buku. Bukunya ada dua jenis, yaitu jenis A dan jenis B. Sedang buku jenis A dibeli dengan harga Rp2.500 per eksemplar dan dijual dengan harga Rp3.000 per eksemplar atau per buah. Sedangkan buku jenis B yang harganya dibeli dengan harga Rp5.000 dan dijual dengan harga Rp6.000. Sedangkan seorang pedagang tersebut mempunyai modal yang terbatas, yaitu sebesar Rp2.500.000. Beliau berjualan di kiosnya yang dapat menampung buku sebanyak 600 buah. Ya. Dari keadaan seperti itu, tentukanlah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh Bapak tersebut. Baiklah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan program linier. Yang pertama, kita buat dulu model matematikanya. Nah, untuk membuat model matematika supaya memudahkan kita mengerjakannya, kita buat dulu tabel seperti berikut ini. Yang pertama, di kolom pertama kita buatkan jenis barang, yaitu buku A, buku B, dan jumlahnya. Ya. Buku A ini kita misalkan dengan X, buku B dengan Y. Nah, kemudian setelah itu dari permasalahan tadi ada beberapa kendala ya, atau permasalahan. Yang pertama, orang tersebut, penjual tersebut, pedagang tersebut mempunyai permasalahan di permodalan. Modalnya terbatas. Untuk itu kita buat kolom modal. Kolom modal. Modalnya untuk buku A itu sebesar 2.500 untuk pembeliannya, dan buku B sebesar 3.000 untuk setiap pembelian buku B. Sedangkan jumlah modal yang dimiliki oleh Bapak tadi yaitu sebesar Rp2.500.000. Permasalahan yang kedua, selain permasalahan modal juga permasalahan tempat. Ya. Tempatnya di sini hanya mempunyai maksimal 600 eksemplar. Nah, itulah permasalahannya. Sedangkan tujuan dari penjualan itu untuk mendapat keuntungan. Keuntungan dari buku A sebesar Rp500 dan dari buku B sebesar Rp1.000. Karena buku A ini dibeli 2.500, dijual 3.000, sedangkan buku B dibeli 5.000, dijualnya 6.000. Jadi keuntungannya 1.000. Nah, maka model matematikanya yang pertama ini dari modal fungsi kendala ini. Modalnya itu kalau kita lihat 2.500 X dari pembelian X ditambah dengan 3.000 dari pembelian Y, jadi 2.500 X ditambah 3.000 Y itu paling besar jumlahnya, yaitu modalnya Rp2.500.000. Di sini ada simbol kurang dari atau sama dengan, ya, karena modal itu bisa dibelanjakan semua, artinya sama dengan 2,5 juta, dan bisa juga kurang, artinya ada kelebihan modal. Karena angka di sini masih sangat besar-besar, kita bisa sederhanakan
dengan cara dibagi dengan berapa ini pembaginya ya. Pembaginya yaitu 2.500. Di sini masih ada kekurangan menulis. Ini baginya dengan 2.500. Ini harusnya 2.500 bukan 2. Jadi setelah dibagi 2.500 maka X-nya tinggal 1 dan Y-nya tinggal 2. Jadi X plus 2Y kurang dari 1.000. Nah ini untuk pertidaksamaan atau model kalimat matematika yang pertama. Matematika yang keduanya, kalimat matematika yang keduanya diperoleh dari ini tempat berjualan. Tempat berjualannya kita isikan di sini satu artinya satu buah buku X dan satu buah buku A dan satu buah buku B. Kalau dijumlahkan itu paling banyak 600 karena memuat tempatnya hanya 600. Sehingga di sininya kalimatnya menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 600. Nah, kemudian karena buku ini sebuah benda nyata, maka buku A itu banyaknya bisa lebih atau sama dengan 0. Karena ini benda nyata. Ini yang pertidaksamaan ketiga. Dan pertidaksamaan keempatnya dari buku B. Buku B juga sebuah benda. Sehingga jumlahnya bisa lebih atau sama dengan 0. Sehingga pertidaksamaan keempat yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian nah ini yang disebut dengan fungsi kendala. Ya, ada 4 pertidaksamaan. Ya. Sedangkan fungsi sasarannya yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungannya diperoleh laba itu dari fungsi ini. 500X, nah, F-nya F, X, Y, 500X ditambah 1000Y. Keuntungan ini diharapkan keuntungan yang maksimal. Ya, karena berjualan itu ingin mendapat untung yang maksimal. Nah, setelah kita mendapatkan model matematika ini, langkah berikutnya yaitu kita menggambarkan model matematika dari fungsi kendala, yaitu dari pertidaksamaan 1, 2, 3, dan 4 dalam sebuah diagram Kartesius. Ya, kita lanjutkan dengan menggambar diagram Kartesiusnya. Nah, tadi yang perlu kita gambar adalah ada 4 garis. Garis yang pertama yaitu garis ini untuk fungsi tempat. Ya, di sini fungsi tempat di sini. Nah, ini X plus Y sama dengan 600. Jadi pertidaksamaan tadi kita buat dulu menjadi sama dengan X plus Y sama dengan 600. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 600. Ya. Sehingga diperoleh titik X, Y 0,600. Ya. Nah, ini untuk garis G. 0,600 itu di sumbu Y-nya, titiknya terletak pada sumbu Y, di Y sama dengan 600 yang ini, nah yang di atas ini. Ya. Kemudian kalau Y-nya yang 0, maka juga diperoleh X-nya 600. Nah, itu di titiknya 600,0 di titik C. Titik C ya, dihubungkan sehingga diperoleh garis G ini. Garis G ya. Garis G, setelah diperoleh garis G, maka diarsir yang bagian ke atasnya, artinya himpunan penyelesaiannya di pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 600, maka yang diarsir adalah bagian yang ke atas. Ya. Demikian juga untuk yang kedua, yaitu garis H, garis yang diperoleh dari pertidaksamaan pertama yang tadi, yaitu X plus 2Y. Di sini kita buat dulu menjadi sama dengan 1000. Ya. X plus 2Y sama dengan 1000. Yang ini. X plus 2Y sama dengan 1000. Kalau X-nya 0, maka diperoleh Y 1000 dibagi 2, yaitu 500. Sehingga kita punya titik 0,500 di titik A. Ya.
Kemudian kalau Y-nya yang 0, maka X-nya diperoleh 1000. Ya, kita punya titik di sumbu X, yaitu X-nya 1000. Kemudian kita buatkan garis H. Ya, garis H ini. Garis H ini dibuat, ya, garis H yang ini. Nah, kemudian karena kurang dari sama dengan 0, maka yang diarsir ke bagian atas, ke bagian bawah tidak. Kemudian yang ketiga, garis itu X lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, maka diarsir dari sumbu Y pada sumbu Y ke sebelah kiri. Dan juga sama, untuk Y lebih dari sama dengan 0, yaitu pertidaksamaan keempat, maka itu ada pada sumbu X. Sumbu X-nya diarsir bagian bawah. Ini sumbu X diarsir bagian bawah. Nah, dari keempat pertidaksamaan keempat garis tadi, kita mempunyai himpunan penyelesaian, yaitu berupa segi 4. Yang di sini kalau kita lihat adalah segi 4 O, A, B, C. O, A, B, C. Kita punya titik O itu 0,0. Ya. Tentukan kita titiknya, titik O-nya 0,0. Ya. Titik O 0,0. Nah, titik O-nya 0,0, sedangkan titik A ini, titik A adalah 0,500. Kemudian titik C, ini titik C 600,0. Sedangkan untuk titik B kita belum tahu berapa koordinat dari titik B. Nah, titik B tersebut adalah perpotongan dari garis G dan H. Maka dengan menggunakan metode eliminasi kita tuliskan X plus Y sama dengan 600 dan X plus 2Y sama dengan 1000. Kemudian kita kurangi, karena ini X dengan X-nya sudah sama, maka dikurangi diperoleh min Y sama dengan min 400, sehingga Y-nya menjadi 400. Karena X plus Y-nya 600, sedangkan Y 400, maka kita bisa menentukan bahwa X adalah 200. Sehingga titik B ini adalah koordinatnya yaitu 200,600. Nah, si Bapak tadi yang berjualan, orang yang jualan tadi, akan memperoleh keuntungan yang maksimum apabila, apa maksudnya, keuntungan maksimum pada titik-titik yang ada di sini. Di titik A itu 0,500. Nah, ini 0,500 XY, ya. Artinya ini X-nya 0, Y-nya 500. Tadi kita misalkan bahwa X itu adalah buku A dan Y buku B. Artinya di titik A ini Bapak tadi hanya berjualan di buku Y saja sebanyak 500 buah. Ya. Sedangkan di titik C itu koordinatnya 600,0, artinya Bapak tersebut berjualan hanya buku A saja sebanyak 600. Sedangkan di titik B itu Bapak tersebut berjualannya dua jenis buku, yaitu buku A-nya 200 buah dan buku B-nya 400 buah. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan tadi, keuntungan yang ada pada titik A, titik B, dan titik C, berapakah keuntungan maksimumnya? Nah, nanti kita bisa lihat dengan memasukkan nilai X dan Y pada A, titik A, B, dan C tersebut pada fungsi keuntungan. Ya. Nah, contoh di sini, titik A. Maka keuntungan di A, nah fungsinya yaitu tadi fungsi keuntungannya Fx sama dengan nih 500X. Nah, setiap menjual buku A itu memperoleh keuntungan 500. Ditambah dengan 1000 Y, ya, bagian yang ini, bagian yang buku B. Nah, sehingga titik A yang 0,500, maka keuntungan di A adalah ya, 500
Rp500 kali 0 buku A ditambah Rp1.000 kali 500 buku B, sehingga diperoleh di sini hasil perkaliannya 1.000 kali 500, 500.000. Nah, kemudian untuk titik B 200,400, maka keuntungan di B 500 kali 200, yaitu berapa 500 kali 200 itu 100.000, dan 1.000 kali 400, 400.000 kalau dijumlahkan jadi 500.000. Ya, ini 500.000. Sedangkan di titik C keuntungannya hasil dari perkalian Rp500 kali 600 buku A, sehingga diperoleh keuntungan Rp300.000. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, maka terlihat bahwa keuntungan maksimumnya itu adalah 500. 500 di sini ada dua nih, antara berjualan buku A sebanyak 200 dan buku B sebanyak 400. Sedangkan yang satunya lagi diperoleh jika berjualan buku B saja sebanyak 500. Nah, yang mana yang kita pilih? Yang jelas ini maksimumnya Rp500.000. Yang pilihnya bagaimana? Kita lihat pada pembelian tadi, buku X, buku A itu dibeli dengan harga 2.500. Sedangkan buku B dibeli dengan harga berapa tadi itu, buku B harganya 5.000. Nah, 5.000 kali 500, 2,5 juta. Yang di titik A dan di titik B sama, modalnya keluar sebanyak Rp2.500.000. Artinya di sini modal terpakai semua. Nah, yang mana yang kita pilih? Apakah kita menjualnya buku B saja yang posisi di A tadi, titik A, atau campuran antara buku A dan buku B? Tentu di sini kita harus memilihnya yang lebih baik itu di titik B, yaitu kita berjualan buku A dan buku B. Namun di beberapa permasalahan mungkin saja nilai maksimum itu diperoleh kalau menjualnya satu jenis saja, misalkan yang ini yang jenis B. Nah, tapi kalau di sini mah lebih baik kita variasi aja jualannya antara buku A dan buku B. Jadi kesimpulannya, permasalahan tadi dengan menggunakan program linear kita bisa memberikan bantuan bahwa berjualannya itu harus campur, yaitu buku A dan buku B, sehingga nanti diperoleh keuntungan yang maksimal yaitu Rp500.000. Kalau tidak ada perhitungan seperti ini dulu, mungkin saja orang tadi berjualannya buku A saja sebanyak 600, ternyata dari hasil penjualannya itu hanya dapat keuntungan Rp300.000. Ini demikian salah satu contoh penggunaan program linear dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi pertama, kesimpulannya dari soal tersebut, kita buat dulu model matematikanya untuk fungsi kendala dan fungsi tujuan, kemudian fungsi kendalanya digambarkan dalam sebuah diagram kartesius untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kemudian pada titik-titik optimum itu kita hitung, kita buat perhitungannya, berapakah keuntungan maksimum dari penjualan tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.